Pernahkah kalian melihat seseorang membuang uang 50 miliar rupiah ke tempat sampah? Atau lebih parah lagi, menghina seorang pewaris tahta hanya karena ia membawa karung beras tua? Detik-detik yang akan kita saksikan ini adalah definisi murni dari karma instan. Wanita angkuh itu berpikir isi karung ini hanyalah sampah busuk dari desa. Namun saat ikatan talinya terlepas, seluruh aula pesta menahan napas. Kilauan yang keluar dari balik kain lusuh itu bukan hanya membungkam hinaan, tapi juga menghancurkan harga diri keluarga sombong ini selamanya. Mari kita putar kembali waktu ke awal mula tragedi keserakahan ini terjadi. Hotel Grand Royal malam itu bersinar lebih terang dari biasanya. Ini adalah pesta pertunangan putri keluarga Lin. Sebuah acara yang digadang-gadang sebagai penyatuan dua kekuatan bisnis terbesar di kota ini. Setiap sudut ruangan meneriakkan kemewahan. Mulai dari taplak meja sutra impor, hingga kaviar yang disajikan tanpa henti. Bagi keluarga Lin, penampilan adalah segalanya. Mereka mengundang seluruh elit kota, hanya untuk satu tujuan. Memamerkan betapa sukses dan kayanya mereka saat ini. Seolah-olah dunia berada di bawah kaki mereka. Di pusat perhatian, berdiri Nyonya Lin, sang matriark yang haus validasi. Lihatlah bagaimana ia tertawa dengan dagu terangkat tinggi, memastikan semua orang melihat kalung berlian di lehernya yang mungkin seharga 1 unit apartemen mewah. Baginya, status sosial adalah oksigen. Ia tidak segan-segan merendahkan pelayan atau siapapun yang dianggapnya tidak selevel. Malam ini adalah panggung kemenangannya, dan ia tidak akan membiarkan setitik debu pun merusak citra sempurnanya. Namun, harmoni kemewahan itu seketika rusak. Di ambang pintu besar berlapis emas itu, muncul sosok yang sama sekali tidak diharapkan. Xiao Feng, menantu yang selama ini diasingkan dan dianggap aib, melangkah masuk. Penampilannya sungguh memprihatinkan, seolah ia baru saja datang dari ladang gandum di pedesaan terpencil. Kemeja putihnya yang lusuh dan celana kedodoran itu menjadi pemandangan yang menyakitkan mata bagi para tamu elit. Tapi yang paling menarik perhatian adalah karung goni dekil yang ia panggul di bahunya. Seperti wabah penyakit, kehadiran Xiao Feng membuat ruangan itu membeku. Denting gelas berhenti, musik orkestra perlahan memudar, digantikan oleh suara bisik-bisik yang tajam dan menyakitkan. Para sosialita menutup hidung mereka dengan sapu tangan sutra, seolah-olah Xiao Feng membawa bau busuk yang mematikan. Tatapan mereka penuh dengan penghinaan, bertanya-tanya bagaimana mungkin sampah seperti ini bisa lolos dari keamanan Hotel Bintang 5. Namun Xiao Feng tetap berjalan lurus, wajahnya tenang, tanpa sedikit pun rasa malu. Dengan langkah pasti, Xiao Feng menurunkan beban di pundaknya. Karung goni itu mendarat di lantai marmer Italia yang harganya jutaan dolar per meter. Bunyi gedebuk yang berat menandakan bahwa isi karung itu bukanlah kapas atau pakaian bekas. Tapi bagi Nyonya Lin yang melihat dari kejauhan, pemandangan karung kotor di tengah pesta megahnya adalah sebuah deklarasi perang. Darah naik ke kepalanya, wajahnya yang penuh bedak kini memerah menahan amarah yang siap meledak. Nyonya Lin menerjang maju seperti badai. Tanpa basa-basi, ia langsung menghadang Xiao Feng di tengah ruangan. Telunjuknya yang bertahtakan batu rubi menuding tepat ke wajah pemuda itu. Ia tidak peduli lagi dengan etika tuan rumah, rasa malunya sudah diubun-bubun. Ia mencerca Xiao Feng dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang wanita terhormat, mempertanyakan keberanian pemuda miskin itu untuk menginjakkan kaki dan mengotori karpet merah pestanya. Kalimat demi kalimat pedas meluncur dari bibir Nyonya Lin. Ia menyebut Xiao Feng sebagai parasit, pembawa sial, dan aib keluarga yang seharusnya sudah mati kelaparan di jalanan. Ia mengungkit bagaimana keluarga Lin sudah cukup berbaik hati tidak memenjarakannya dulu, dan sekarang balasannya adalah mempermalukan mereka di depan para investor penting.
Suaranya melengking, memecah kesunyian ballroom, membuat Xiao Feng menjadi tontonan sirkus bagi para tamu undangan. Meski dihujani makian, Xiao Feng tetap setenang air danau. Tidak ada gurat kemarahan di wajahnya, hanya tatapan kasihan melihat kebodohan di hadapannya. Ia mencoba menjelaskan dengan suara rendah bahwa ia datang bukan untuk mengacau, melainkan untuk memberikan hadiah terakhir. Hadiah perpisahan, katanya. Ia menyebutkan bahwa isi karung itu adalah pusaka leluhur yang ia janji akan serahkan pada hari pertunangan ini. Namun suaranya tenggelam oleh tawa mengejek Nyonya Lin. Hadiah? Teriak Nyonya Lin histeris. Ia tidak sudi mendengar penjelasan apapun. Bagi matanya yang tertutup keserakahan, karung dekil itu pastilah berisi sampah, ubi busuk, atau pakaian bekas yang penuh kutu. Dengan penuh emosi, ia melayangkan tendangan keras menggunakan sepatu hak tingginya ke arah karung itu. Ia ingin benda menjijikan itu segera enyah dari pandangannya. Tindakan kasar ini membuat beberapa tamu terkesiap, namun kebanyakan justru tertawa melihat betapa hinanya Xiao Feng diperlakukan. Belum puas dengan tendangan itu, Nyonya Lin segera memanggil keamanan. Ia memerintahkan para penjaga bertubuh kekar untuk menyeret Xiao Feng keluar dan membuang karung sampah itu ke tempat pembuangan akhir. Ia ingin memastikan Xiao Feng tidak hanya pergi, tapi juga merasakan sakit fisik. Situasi semakin memanas. Xiao Feng kini dikepung, namun ia tetap berdiri tegak melindungi barang bawaannya. Bukan karena takut kehilangan harta, tapi karena ia tahu nilai sejarah yang ada di dalamnya. Petugas keamanan yang patuh buta itu segera mencengkram lengan Xiao Feng. Mereka memaksanya mundur. Nyonya Lin memberikan ultimatum terakhir. Pergi sekarang dan bawa sampahmu, atau aku akan pastikan kau tidak akan bisa berjalan besok pagi. Para tamu undangan menonton dengan antusiasme sadis, menantikan momen ketika pemuda miskin itu dilempar keluar ke jalanan aspal yang dingin. Tidak ada satu orang pun yang membela Xiao Feng. Namun Xiao Feng menolak melepaskan karungnya. Terjadilah pergulatan fisik yang tidak seimbang. Salah satu penjaga menarik ujung karung dengan kasar, sementara Xiao Feng menahan bagian bawahnya. Kain goni yang sudah tua dan lapuk itu tidak mampu menahan gaya tarik dari dua arah yang berlawanan. Suara sobekan kain terdengar nyaring di tengah ketegangan itu. Momen yang akan mengubah nasib semua orang di ruangan itu akhirnya tiba. Bukan karena keinginan Xiao Feng, tapi karena kebrutalan mereka sendiri. Waktu seakan berhenti berputar. Dari robekan besar karung goni yang mereka hina itu, tidak keluar sampah busuk ataupun tanah kotor. Sebaliknya, hujan emas dan permata mulai turun. Koin-koin emas murni dari dinasti terdahulu, batangan emas, dan perhiasan giok langka tumpah ruah ke lantai marmer. Bunyi kemerincing logam mulia yang beradu dengan lantai terdengar seperti musik terindah sekaligus paling mengerikan bagi Nyonya Lin. Setiap keping yang jatuh adalah tamparan keras bagi kesombongannya. Dan di sanalah ia, permata dari segala permata. Di tengah tumpukan harta itu, menggelinding sebuah mahkota kerajaan yang hilang selama 1 abad. Mahkota The Blue Monarch, dengan berlian biru legendaris seberat 50 karat di tengahnya. Benda ini bukan sekedar perhiasan. Ini adalah simbol kekuasaan tertinggi yang nilainya tidak bisa dihitung dengan uang, meski taksiran kasarnya mencapai lebih dari 50 miliar rupiah. Benda yang baru saja ditendang oleh Nyonya Lin dengan sepatu kotornya. Keheningan yang terjadi kali ini berbeda. Bukan keheningan karena jijik, tapi keheningan karena syok yang melumpuhkan saraf. Otak para tamu undangan kesulitan memproses apa yang mereka lihat. Bagaimana mungkin seorang pemuda gelandangan membawa harta karun senilai total aset gabungan seluruh orang di ruangan ini dalam sebuah karung beras? Mata mereka terbelalak, mulut menganga, dan gelas-gelas sampahnya di tangan mereka gemetar. Realitas mereka hancur berkeping-keping dalam hitungan detik.
Fokuskan pandangan kalian pada wajah Nyonya Lin sekarang. Lihat bagaimana darah terkuras habis dari wajahnya, menyisakan topeng kepucatan yang menyedihkan. Kesombongannya menguap seketika, digantikan oleh teror murni. Ia menyadari kesalahan fatal yang baru saja ia lakukan. Ia tidak hanya menghina menantunya, ia baru saja menendang dan meludahi simbol kekuasaan yang bisa membeli seluruh hidupnya 1000 kali lipat. Kakinya lemas, seolah tulang-tulangnya berubah menjadi jeli. Xiao Feng dengan tenang membungkuk, bukan untuk memungut emas, tapi untuk mengambil sebuah gulungan kertas tua yang tergeletak di samping mahkota. Ini adalah surat wasiat kekaisaran dan dokumen hak milik tanah yang mencakup separuh distrik bisnis kota ini, termasuk tanah tempat Hotel Grand Royal ini berdiri. Dengan gerakan elegan yang kontras dengan pakaiannya, ia membuka segel naga merah itu. Dokumen ini adalah bukti identitas aslinya yang selama ini ia sembunyikan demi mencari cinta yang tulus. Narasi di dalam ruangan itu berubah total. Xiao Feng bukan lagi gelandangan. Dia adalah tuan muda keluarga naga yang legendaris, pewaris tunggal yang menghilang 10 tahun lalu. Penyamarannya sebagai orang miskin hanyalah ujian untuk melihat siapa yang setia dan siapa yang serakah. Dan malam ini, keluarga Lin telah gagal total dalam ujian tersebut dengan nilai terburuk dalam sejarah. Aura kepemimpinan memancar kuat dari tubuh Xiao Feng, membuat pakaian lusuhnya seolah berubah menjadi jubah kebesaran di mata mereka yang melihat. Dan dimulailah babak paling memalukan. Nyonya Lin, wanita yang 5 menit lalu ingin membunuh Xiao Feng, kini berlutut di kakinya. Ia memeluk kaki celana kotor itu tanpa rasa jijik, menangis meraung-raung memohon ampun. Ia mulai mengarang cerita bahwa ia hanya sedang menguji mental Xiao Feng, bahwa ia sebenarnya sangat menyayanginya. Kata-kata manis yang beracun dan penuh kebohongan keluar dari mulutnya, berharap setetes belas kasih dari sang triliuner baru. Sungguh sebuah pemandangan yang menyedihkan. Namun pintu hati Xiao Feng sudah tertutup rapat, dikunci oleh tahun-tahun penghinaan yang ia terima. Dengan senyum tipis yang lebih tajam dari pisau bedah, ia menepis tangan wanita itu. Tidak ada kata-kata kasar, hanya tatapan dingin yang mengatakan, sudah terlambat. Xiao Feng memberi isyarat pada asisten bayangannya, yang baru saja muncul entah dari mana. Ia tidak butuh permintaan maaf palsu, ia butuh keadilan. Dan keadilan bagi orang serakah adalah membiarkan mereka hidup dalam penyesalan abadi. Tragedi keserakahan ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya, dan jangan pernah menilai isi karung dari luarnya yang kotor. Karma tidak pernah salah alamat, dan ia datang dengan kecepatan cahaya bagi mereka yang hatinya buta oleh materi. Xiao Feng pergi membawa martabatnya, sementara keluarga Lin ditinggalkan dengan emas yang tak bisa mereka miliki, dan rasa malu yang akan mereka bawa sampai mati. Sebuah akhir yang pantas untuk sebuah drama kehidupan.